Antara futsal, antara kuliah kita nggak yang paling krusialnya ajang internasional atau nasional. Kalau kuliahnya UAS. Yang mana yang Mas pilih? Halo kawan Ricci, balik lagi bersama saya di channel YouTube Ricci Wijaya dan kali ini masih di segmennya Restock dan bersama kawan kita ada Bang Dewa. Halo. Halo Bang Dewa, balik lagi nih Bang Dewa. Nah tadi kita sempat di episode sebelumnya kita tanya-tanya mengenai bagaimana membagi waktu antara pendidikan dan futsalnya. Karena Bang Dewa ini bukan cuma sekedar main futsal, bukan juga cuma sekedar atlet lokal futsal, tapi dia adalah atlet nasional kita, timnas. Nah ini gimana nih cara bagi-bagi waktunya nih Bang? Kalau cara bagi-bagi waktunya antara aku kuliah, pendidikan sama aku futsal, itu kan kalau kuliah ada jadwal-jadwalnya kan, misalnya jam berapanya. Betul. Nah, ya udah aku sebisa mungkin mindset dengan bagus tuh. Jadi misalnya emang sih kayak capek gitu kan kuliah, tapi kan ya itu kan buat masa depan aku juga kan. Jadi misalnya kuliah pagi 7:30, ya aku kuliah dulu 7:30. Ya, Nanti kalau misalnya ada latihan bentrok, aku izin ke dosennya gitu. Nanti kalau ada tugas, aku tanya ke temen, biar kuliah sama futsalnya tetap jalan gitu. Karena tuh kuliah tuh buat masa depan aku pribadi. Ya pasti untuk masa depannya Mas Dewa kan. Kalau atlet mungkin ada waktunya nanti. Iya pasti ada masanya kan, semua juga. Nah, kalau misal pendidikan kan bisa jadi kayak ya selanjutnya kalau sudah jadi atlet ada hal yang nanti bisa diterjunin, nanti ditekunin gitu ya Mas ya. Tapi apa yang dikatakan Mas Dewa benar, karena Mas Dewa dulu waktu semester lalu ya di kelas saya, di kelasnya kewirausahaan dan inovasi dan benar-benar Mas Dewa itu datang ke di kelas gitu, benar-benar mengikuti. Nanti kalau dipanggil dia jawab gitu. Nah, kalau misalnya dia bilang Pak saya ada latihan ini nih, ya udah izin, atau saya ada pertandingan atau apa dan sebagainya. Yang penting ada surat dispensasi. Iya benar, sama komunikasi gitu. tuh. Ada ya komunikasi sama dosennya lancar gitu kan ya. Itu paling penting. Mas, terkait dengan dukungan orang tua gimana? Keluarga terkait dengan futsal? Sangat menurut saya kalau dari keluarga tuh. Karena dia bisa lihat saya di TV tuh dia senang banget Pak. Oh ya? Senang banget. Kayak nobar dong? Nobar. Iya benar. Keluarga iya. Kayak nggak nyangka kayak dulu nih ya kayak yang nggak disangka-sangka lah, kayak biasanya di rumah aja gitu main-main biasa, misal tiba-tiba masuk TV pasti orang tua seneng, terus dia langsung tambah mendukung banget Pak. Terus jadi tetangga juga semua tahu kan, penonton tetangga. Mulai ada antrian, Bu anaknya nanti buat saya aja atau gimana? Nggak ada. Oh, enggak. Tapi kalau misalnya pernah sampai terucap misalnya ya udah nggak apa-apa nggak kuliah gitu, enggak malah ya. kalau orang tua suruhnya tetap kuliah. Pendidikan nomor 1 karena pasti ada masanya. Kalau atlet tuh maksudnya nggak ada yang tahu kan kita kan. Betul. Kan kalau ijazah tuh kan seumur hidup kita kan. Udah gitu kan kayak ada masa juga kuliah kan, di umur berapa kan pasti udah males juga kuliah. Jadi ya selama masih bisa ya berusaha berjuang lah biar pendidikannya dapet, futsal terus berjalan. Oke. Nah kalau misalnya pernah, kalau kita kan sendiri secara pribadi nih untuk melakukan aktivitas yang rutin kadang-kadang muncul capek, ya kan, atau malas, atau justru malah nanti orang tua yang ingetin, ayo jangan malas-malas gitu. Ada kebalikannya nih yang semangat orang tua malahan. Kalau begitu sih, kalau aku nggak pernah cerita sih kalau sama orang tua kalau misalnya kayak aku capek apa soalnya ya aku nggak mau dia sedih. Jadi kalau misalnya aku capek sama kuliah aku, ya aku balik lagi apa yang ada tujuan dalam hidup aku Pak. Aku mau dapetin kuliah aku terus tapi futsal tetap jalan. Jadi aku kalau misalnya capek jenuh nih tugas mulu kuliah terus latihan tapi paksa bisa. Jadi
membakar diri sendiri lagi kalau misalnya ada pikiran capek gitu Pak. Jadi nggak pernah orang tua atau keluarga tahu ya Nggak pernah kalau kondisi misalnya Mas Dewa lagi down atau lagi malas mikirin kerjaan atau pelatihan gitu. Paling kalau sakit doang orang tua tahu. Oh, pas sakitnya aja. Kalau sakit baru ngadu sama ibu. Oh, tapi Mas Dewa sekarang tinggalnya di mes atau di rumah? Sekarang di rumah. Sekarang hari kebetulan di rumah. libur. Hari Minggu kan libur jadi free buat pemain buat pulang. Oh, begitu. Ya, kalau Senin sampai Sabtu biasanya di mes. Mesnya Mesnya di Kota Bintang. Di Bekasi juga. Oh, di Bekasi juga. Soalnya apa? Latihannya TS itu di Duren Sawit. Di Tifosi ada tempatnya. Kadang pulang pergi, kadang di mes juga sih. Tapi kalau untuk misalnya kuliah dari tim pelatih sendiri tuh nggak ada masalah tuh Mas? Nggak ada masalah kan. Biasanya kalau aku sebelum tanda tangan kontrak tuh kasih tahu ya. kasih tahu kalau aku kuliah. Jadi sewaktu-waktu harus kuliah ya aku izin latihan gitu sih. Tapi ketika ada pertandingan maka saya fokus lah sama pertandingan untuk pelatihan untuk pertandingan itu gitu. Yang penting aku itu ada suratnya mau dikasih juga sama Pak Abu. Iya. Jadi ya komunikasi sih yang penting Pak. Benar. Komunikasi itu penting ya sebenarnya. Siapapun, mau atlet, mau artis ya, mau pejabat, mau apapun itu komunikasi nomor satu. Nomor satu komunikasi. Mas, tapi kalau dilihat-lihat tuh, saya kebetulan berteman juga sama Mas Dewa di Instagram. Iya benar. Tuh kayaknya banyak tuh brand produk-produk yang dimana dia sebagai BA-nya nih, brand ambassador-nya gitu. Benar. Itu gimana tuh cara mengatur waktu? Berarti kan ada lagi kegiatan tambahan lagi nih. Karena nggak mungkin posting kan juga harus perhatikan dari sudut kontennya, fotonya, dan lain sebagainya. Kalau dari kayak yang aku di brand ambassador tuh, kalau mereka tuh fleksibel, ngikutin waktunya aku gitu. Misalnya kayak mau ketemu atau mau bikin konten, itu pasti sesuai waktunya aku bisanya kapan. Iya, jadi nggak bakal ngeganggu jam kuliah, nggak bakal ganggu jam latihan. Jadi mereka masukin penawaran, terus nggak jangka waktunya bebas gitu? Nggak, kadang kayak jangka waktunya tuh misalnya setahun, 2 tahun. Tapi kalau sama ada yang aku sekarang aku udah 4 tahun sih. Tapi harus rutin upload seminggu sekali. Kalau itu sebulan 3 kali. Oh, sebulan 3 kali upload. Oke, ada pemilihan produk yang di filtering seperti apa? Ini enggak, produk ini iya, produk ini enggak. Enggak sih, enggak ada. Yang penting kan sport kan kalau yang brand ambasadorin, ya udah kita harus pakainya itu. Yang penting kalau upload itu. Kalau misalnya ada sponsor di tim atau apapun ya udah nggak apa-apa. Oh, berarti ketentuannya itu nanti yang ngatur Mas Dewa sendiri atau ada timnya juga? Saya sendiri. Mas Dewa sendiri. Iya. Oke, misal kayak NS Kreatif mau promo juga bisa gitu kan Bisa. ya? Oh, bisa. Soalnya kalau di salah satu brand apa kan yang penting nggak dari sport gitu. Soalnya kan khusus dari atas sampai bawah aku sudah ada dari tim lah ya, itu ya itu nggak bisa gugat lagi. Oke. Nah, kalau misalnya terkait dengan ini pertanyaan iseng nih Mas Dewa, dijawab silakan gitu ya. Kalau misal pas kebetulan semuanya berbenturan nih, antara futsal, antara kuliah, kita nggak ambil yang paling ininya deh, yang paling krusialnya. Kalau futsal kan mungkin dalam hal pertandingan untuk kompetisi misalnya, apa ajang internasional atau nasional. Kalau kuliahnya UAS, yang mana yang Mas pilih? Kalau aku pribadi jujur aku pilih futsal. Oh, pilih futsal. Karena misal UAS bisa susulan. Iya. Ya apa adanya aja, maksudnya. Ya, kalau pertandingan nggak bisa diulang kan, nggak bisa rematch juga kan? Ya karena memang harus diikutin sesuai dengan jadwalnya gitu. Yang penting aku bilang izin gitu. Iya. Kan juga ada susulan. Kemarin juga aku susulan Pak. Ada berapa mata kuliah tuh? Satu mata kuliah. Mata kuliah Pak Jiwa tuh, etika profesi. Tapi semuanya alhamdulillah lancar kan? Alhamdulillah. Semester ini lulus semua. Alhamdulillah. Cepet-cepet lulus Mas. Biar lebih fokus lagi ya kan? Biar lebih fokus lagi nanti dengan dunia futsalnya. Nah, Mas Dewa, kalau misalnya apakah Mas Dewa akan terus berkarir di dunia futsal selamanya atau punya rencana karir lain nih selain futsal?
Kalau untuk saat ini ya futsal aja Pak. Futsal dulu ya. Kalau bisa sampai tua aku Pak main futsal. Futsal, badminton. Ya kalau badminton selingan aja. Pas Pak. nih, atau futsal kan berminat jadi entrepreneur juga mungkin. Ya kalau ada jalannya. Kalau ada jalannya, semua orang tuh punya jalannya Mas. Benar, Pak. Tinggal bagaimana kita mengambil jalan itu. Iya kan? benar. Kesempatannya lah. Gitu. Bener kan, misalnya kayak contoh Pak Abu misalnya. Pak Abu kan senang untuk dunia olahraga. Akhirnya dia buat apa? Ya, buat konveksi, jualan peralatan atau perlengkapan olahraga dan sebagainya kan. Nah mungkin juga Mas Dewa suatu saat nanti bisa ke sana kan? Bisa insya Allah lah. Insya Allah. Tapi nggak ada gambaran memang sekarang. Sekarang belum ada Pak. Belum ada gambaran. Belum ada gambaran gimana. Masih fokus sekarang futsal. Hanya futsal saja. Nah, mungkin nanti setelah dari sini ada gambaran Pak. Oke, pasti ada lah nanti kalau masa nggak ada. Karena jangan sampai begini, kebanyakan kan orang berkarir itu melihat bagaimana karirnya bisa menopang hidup ya. Oh, iya kan, sampai dengan masa tua nanti. Atau setelah jadi pemain futsal, jadi pelatihnya. Jadi pelatihnya. Ya. Atau jadi pemilik klubnya. Amin. Itu saya jadi pemiliknya Pak. Karena udah ngerasain kan jadi pemain. Jadi saya tahu buat tim yang bagus apa gitu. Oh gitu. Jadi boleh jadi advisor untuk klub-klub tertentu nanti ya. Oke. Sebenarnya targetnya Mas Dewa kalau di dunia futsal itu apa sih Mas Dewa? Kan sudah SEA Games sudah. Ya. Apalagi nih? Ya pokoknya terus bersinar lah di futsal, yang penting maksudnya kayak jangan sampai redup. Target itu sih biar terus ada lah nama saya. Itu target pribadi sih, sama sehat lah yang penting. Oke, sehat sama betul bersinar. Tapi untuk terus bersinar kan butuh treatment. Iya, bener ya Mas ya, ada treatment kan, artinya skills untuk orang atlet itu kan, misal contoh lah kayak pemain sepak bola gitu. Kita kenal Maradona pada masanya. Iya benar. Ketika dia ditanding dengan lawan yang baru dengan upgrade skills, itu kan pasti akan ada kompetitor yang menjadi pesaing yang berat gitu. Iya, nah bagaimana Mas untuk menyikapi hal tersebut? Ya kalau menyikapinya dari diri saya pribadi harus terus upgrade gitu, kayak misalnya nonton pertandingan futsal dunia, terus di latihannya di upgrade terus, dari diri saya jaga badan saya biar terus bisa mengikuti upgrade yang terbaru terus. Kalau misalnya badan saya udah nggak bisa ikutin itu kan nggak bakal bisa juga. Oke, yang penting sehat tadi ya pertama. Sehat juga kan. Kalau di sejalur. Benar lah. Kalau sakit juga gimana kan? Mau upgrade skill seperti apa juga kalau sakit nggak bisa bawa main kan. Benar Pak. Kalau terkait dengan pendidikan apa targetnya? Targetnya bisa berprestasi juga di pendidikan, bisa lulus lah. Bisa lulus, bisa lah, masa nggak bisa? Setiap semester aja ada yang ngulang gitu. Ini udah 4 semester ada yang ngulang nggak? Alhamdulillah belum ada Pak. Alhamdulillah. Berarti tinggal 2 semester lagi ya? 2 semester lagi. Bismillah, insya Allah lancar. Semester 5 bulan September kan. Betul, bulan September. Dan itu udah luring tuh. Luring ya. Nah itu gimana tuh? Nggak apa-apa kan, klub aku masih di Jakarta. Jadi bisa masih Jakarta. pulang pergi. Oke. Tinggal ngatur waktunya aja. Maksudnya kayak misalnya kuliah ya aku izin sama klub. Oke, Mas Dewa. Nah, terkait tadi dengan capaian Mas Dewa, ingin terus berprestasi di dunia futsal. Kalau dibilang prestasi Mas Dewa di dunia futsal itu sudah sangat banyak sekali. Sehingga segmen berikutnya, di part berikutnya kita akan bicara mengenai BA Championship. Oke, see you teman-teman. Sampai jumpa di part berikutnya. Salam. Bye.